Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam memiliki suatu amalan yang memiliki keagungan yang tersendiri, amalan yang memang tidak henti-hentinya kita lakukan ya setiap hari, amalan yang ternyata Islam menganggapnya adalah suatu perkara yang sangat besar yang tidak boleh seseorang meninggalkannya. Amalan tersebut adalah sholat, pemirsa sekalian. Sholat 5 waktu yang sehari-hari kita lakukan. Kita harus mengetahui jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mengagungkan perkara sholat. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menganggap sholat itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan juga mulia serta agung di dalam agama Islam. Nah, di antara kedudukan sholat di dalam agama kita adalah sholat merupakan kewajiban yang paling ditekankan, paling dikuatkan setelah syahadatain, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan yang paling utama jemaah sekalian. Begitu juga sholat termasuk salah satu dari rukun Islam. Jadi yang paling ditekankan, paling utama, kemudian termasuk salah satu rukun Islam. Sekali lagi ini menunjukkan bahwasannya sholat ini tidak main-main kalau ini termasuk rukun Islam. Rukun itu adalah ibarat pilar di suatu bangunan. Islam itu dibangun di atas 5 pilar gitu ya. Yang apabila satu pilar, satu tiang itu hilang, tidak dilaksanakan, maka hancurlah Islam itu pada diri seseorang. Dan diantara pilar tersebut adalah pilar sholat, ya mas sekalian. Dan sekali lagi ini benar-benar menunjukkan bahwasanya sholat adalah perkara yang paling ditekankan setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi setelah seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka hendaknya dia belajar sholat. Dia belajar sholat karena ini adalah perkara yang paling atau perintah yang paling didahulukan sebelum melaksanakan atau sebelum dia mengetahui yang lain. Jadi seperti itu pemirsa sekalian. Kedudukan yang kedua dari sholat, ternyata syariat kita itu mengeraskan atau memperberat hukuman kepada orang yang meninggalkannya. Sampai syariat kita menisbatkan orang yang meninggalkan sholat itu pada kekufuran dan kesyirikan, pemirsa sekalian. Ini kan begitu kerasnya gitu ya, begitu agungnya sholat. Yang meninggalkan saja dianggap sebagai perbuatan kufur dan juga syirik. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya antara seseorang dan antara kesyirikan serta kekufuran adalah meninggalkan sholat. Artinya kalau seseorang meninggalkan sholat berarti dia berada di ambang pintu kekufuran. Menurut sebagian ulama, mayoritas ulama, dan juga menurut sebagian ulama, orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah kufur, telah kafir, murtad dari Islam. Karena yang membedakan seorang muslim dan juga kafir atau musyrik adalah sholat. Kalau dia meninggalkannya berarti saat itu dia sudah itu tadi ya, sudah keluar dari agama Islam menurut sebagian pendapat. Dan kemudian Nabi kita SAW juga menjelaskan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa saja amalan yang membedakan antara kita, umat Islam, dan juga mereka orang kafir adalah sholat. Ini yang membedakan. Ya, kalau orang mukmin atau orang muslim itu sholat, yang tidak muslim dia tidak sholat. Itu yang membedakan. Kalau seorang muslim berbuat baik, yang lain juga bisa berbuat baik. Ya, bisa berbuat baik pada manusia dan juga berbuat baik pada hewan. Orang muslim bisa memberi, orang kafir juga bisa memberi. Namun ternyata ada suatu amalan yang bisa membedakan. Kalau dia sholat dia muslim, kalau tidak sholat dia tidak muslim. Maka oleh karena itu kata Nabi, siapa saja meninggalkan sholat dia benar-benar telah kufur, ya mas. Oleh karena itu seorang tabi'in yang mulia bernama Abdullah bin Syaqiq al-Uqaili, beliau berkata, "Kan ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yaruna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairu shalah." Jadi sahabat Nabi yang mulia dahulu, para sahabat Nabi yang mulia dahulu itu tidak mengetahui suatu amalan yang apabila ditinggalkan hukumnya kufur selain sholat. Jadi artinya hanya sholat yang kalau ditinggalkan hukumnya kufur. Jadi ini berarti menunjukkan sholat itu tidak main-main. Perkara yang tidak boleh diremehkan oleh seorang muslim.
yang ingin masuk surga. Kemudian kedudukan yang ketiga dari sholat di dalam agama kita adalah as-sholatu amududdin la yaqumu illa bihi. Sholat adalah tiangnya agama, yang agama tersebut tidak akan tegak melainkan dengan sholat. Jadi tidak akan tegak agamanya seseorang ya kalau dia tidak sholat, jamaah sekalian. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul amril Islam. Jadi pokoknya perkara itu adalah Islam. Artinya seseorang kalau dia beragama Islam, maka semua perkara dalam dirinya itu diterima oleh Allah sebagai perbuatan baik. Khususnya adalah berkenaan dengan amal soleh gitu ya. Wa amuduhus shalah, dan tiangnya Islam adalah sholat. Jadi nggak main-main tiang ya mas sekalian. Tiang itu tidak seperti atap, tidak seperti lantai, tidak. Tiang itulah yang bisa membuat suatu bangunan dianggap sebagai bangunan. Karena kalau tidak ada tiangnya, maka suatu bangunan tidak akan jadi bangunan karena akan roboh jemaah sekalian. Beda dengan bangunan yang tegak dengan bangunan yang roboh. Kalau bangunan yang roboh, orang tidak akan mengatakan suatu bangunan, nggak akan mungkin, dan tidak bermanfaat. Ya, begitu juga orang yang tidak sholat, maka keimanan, keislaman di dalam dirinya tidak bermanfaat jemaah sekalian. Oleh karena itu perhatikan tentang masalah sholat. Yang keempat, kedudukan sholat yang keempat adalah sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang akan dipertanggungjawabkan ya. Allah akan mempertanggungjawabkan seorang hamba pertama kali tentang sholat. Oleh karena itu perhatikan betul sholat kita ya mas kan ya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalama yuhasabu bihi al-'abdu, atau awwalama yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati shalah. Jadi amalan pertama seorang hamba yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholatnya, bukan puasanya, bukan zakatnya, bukan hajinya, bukan bersedekahnya, bukan berbakti pada orang tua, bukan akhlak yang mulia, bukan ya mas sekalian. Tapi sholat yang pertama kali ditanya. Loh, kalau pertama kali ditanya itu berarti ini ada keharusan bagi kita untuk memperbaiki sholat. Kalau akhlak kita sudah baik, perbaiki sholat. Harus rajin ngaji bab sholat, gitu ya. Ngaji bab sholat, ngaji fikih sholat, jangan bosan ya mas sekalian. Karena setiap ngaji mesti ada manfaat ilmu yang akan kita dapatkan. Dan itu tentu saja manfaat itu bisa kita amalkan dan bisa menyempurnakan sholat kita, agar kita saat ditanya oleh Allah, dihisap oleh Allah, hisap kita bisa ringan. Kita bisa menjawab dengan benar ya mas sekalian. Fa in shalahat faqad aflaha wa najah. Kalau sholatnya bagus, maka dia benar-benar beruntung dan sukses. Jadi suksesnya seorang hamba itu bisa memperhatikan sholatnya, walaupun dia urusan dunianya biasa saja. Itu orang yang sukses ya mas kan. Ya. Wa in fasadat faqad khaba khasir. Faqad khaba wa khasir. Jadi kalau salatnya rusak, maka benar-benar rugi dan merugi dia. Berarti tidak suksesnya seorang hamba adalah apabila dia tidak memperhatikan salat. Walaupun dia rezekinya lancar, jabatannya tinggi, hartanya banyak, tapi dia bukan orang yang sukses kalau dia tidak salat ya mas kan. Na'udzubillah. Atau dia salat tapi salatnya semaunya dia. Ini adalah termasuk sholat yang rusak ya mas sekalian. Yang kelima jamaah sekalian, di antara kedudukan sholat dari agama kita adalah sholat merupakan kesenangan dari matanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saat beliau hidup. Artinya sholat merupakan kebahagiaan, kepuasan hati dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan itu bisa terpancar dari matanya yang berbinar-binar, matanya yang ceria gitu ya. Jadi kalau hati itu senang jamaah sekalian, mata itu akan berbinar-binar. Nah, oleh karena itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Jadi kesenangan kedua mataku atau kesenangan mataku dijadikan di dalam salat. Jadi kepuasan batin Nabi itu di salat ya mas kalian. Bukan beliau dikasih harta, dapat makanan yang enak, dikasih kendaraan, tidak demikian ya mas kalian. Kesenangan mata Nabi itu adalah di salat. Oleh karena itu di dalam hadis Nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya Bilal arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Artinya, wahai Bilal, segera kumandangkan iqamah agar kami bisa beristirahat dari kepenatan-kepenatan dan pikiran-pikiran dunia dengan sholat. Nabi bersabda, arihna bis sholah. Nabi tidak bersabda, arihna minas sholah. Tidak. Istirahatkanlah kami dari sholat. Bukan. Tapi justru Nabi menginginkan kehidupan yang tenang itu apabila di dalam sholat. Tapi kalau kita berbeda jamaah sekalian. Arihna minas sholah, kalau gitu. Jadi istirahatkanlah kami dari sholat.
Kita menganggap, kalau diri kita aja mas kalian menganggap bahwa sholat itu adalah suatu beban. Kita menganggap bahwasanya kita sebenarnya melaksanakan kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala itu tidak nikmat bagi kita. Ya, kita tidak merasa biasa. Ya, udah biasa tiap hari sholat gitu. Hatinya tidak berbinar-binar gitu. Hatinya juga tidak tenang dalam sholat. Ya. Stresnya juga tidak hilang dalam sholat, bahkan mikirin juga. Ya, pekerjaan dunia, pikiran dunia di dalam sholat. Berarti sebenarnya ada sesuatu di dalam hati kita aja mas kalian. Saat itu berarti ini adalah termasuk tanda lemahnya iman. Kalau kita sholatnya ternyata syariduzzihin atau suruduzzihin, pikirannya kemana-mana, tidak hadir hati kita. Ya, kalau kita terus menerus seperti itu berarti kita sudah lama mengalami lemahnya iman ya mas kalian. Maka ini nasihat buat saya khususnya dan juga buat kita semua agar kita sholatnya benar-benar seperti apa yang dijalani oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan tentu saja sholatnya seperti ini adalah sholat yang tidak terburu-buru gitu ya. Buat apa kita segera selesai sholat dengan cara ya terburu-buru ya, dengan tujuan apa? Agar sholatnya lebih banyak. Tidak demikian. Justru sholat yang tidak banyak itu, sholatnya satu kali sholat itu bisa dilakukan beberapa menit dan dia merasa bahwa saya bisa berdoa mustajab di sini, saya memuji Allah yang sudah banyak memberi saya nikmat. Itu harus kita rasakan seperti itu ya mas sekalian. Kalau selama ini kita belum demikian, itu berarti kita sudah lama lemah iman kita ya mas sekalian. Jiwa kita sudah bermasalah sejak lama gitu ya. Walaupun fisik kita sehat, virus corona masuk mungkin dalam tubuh kita, langsung dengan imun tubuh kita mati itu. Namun ternyata siapa sangka bahwasanya jiwa kita sakit, hati kita lemah jamaah sekalian, dan iman kita tidak kuat. Kalau sudah demikian. Yang terakhir yang berikutnya, mohon maaf belum terakhir ya. Yang berikutnya yang keenam, karena memang kedudukan sholat banyak jamaah sekalian. Kedudukan sholat yang keenam adalah sholat merupakan wasiat terakhir dari Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat. Beliau jamaah sekalian sebelum wafat berkali-kali memberikan tausiah, nasihat ya kepada umatnya. Dan di antara wasiat yang Nabi berikan kepada kita adalah as-salat wa ma malakat aimanukum. Laksanakanlah salat, dirikanlah salat, dirikanlah salat. Dan juga perhatikan hak budak-budak kalian. Jadi seperti itu. Jadi intinya Nabi tidak menginginkan setelah Nabi wafat ternyata umatnya malah meninggalkan sholat. Umatnya tidak memperhatikan hak Allah terbesar. Dan umatnya justru menzalimi budak-budaknya, pelayan-pelayannya. Nabi tidak menginginkan demikian ya mas sekalian. Jadi walaupun sabda Nabi singkat ya mas sekalian, namun ternyata mencakup hak Allah dan makhluk. Ya, haknya makhluk diwakili oleh haknya budak yang selama ini banyak orang yang tidak berilmu itu meremehkannya. Hak hamba saya atau budak atau pelayan ya mas sekalian. Jadi demikian. Jadi sekali lagi nih begitu perhatiannya dan juga sayangnya Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita agar kita jangan meninggalkan sholat. Karena Nabi kita memang menginginkan kita masuk surga ya mas sekalian. Makanya jangan sampai kalau kita ingin masuk surga, mendapatkan cahaya di kuburan kita, hiburan di dalam kesendirian kita saat di alam kubur, ya. Kemudian kesejukan di alam kubur saat yang lain itu kepanasan. Itu adalah sholat ya mas sekalian. Jadi seperti itu. Kemudian ini keagungan sholat yang lain, yaitu di antara kedudukan sholat adalah ternyata sholat adalah ibadah satu-satunya yang tidak terlepas dari seorang mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang berakal dan baligh. Nggak akan pernah putus dan terlepas dari seorang mukallaf selama hayat masih dikandung badan dalam keadaan apapun. Sehingga seorang mukallaf, seorang muslim yang mukallaf itu tidak boleh merasa dirinya sudah tidak wajib sholat lagi dalam keadaan dia sedang sakit parah di akhir hayatnya. Dia tetap harus sholat, dan ini merupakan nasihat juga kepada orang yang masih sehat, ya, orang yang masih sehat yang memiliki keluarga yang sakit untuk benar-benar mengurusi dan memperhatikan sholatnya saudaranya atau keluarganya sedang sakit. Jadi jangan sampai dibiarkan tidak sholat dengan alasan kasihan. Ini salah. Justru kasihan kalau dia tidak sholat, ya. Karena ketika dia dibiarkan tidak sholat,
Ya, namanya orang sakit itu mungkin ada lupa, tapi dia masih ingat sholat. Tapi terkadang dilupakan dengan rasa sakitnya. Ingatkan sholat, diperhatikan. Kalau bisa caranya gimana Bu? Ya diwudukan dulu kalau memang dia tidak bisa. Jadi kalau air itu tidak membuat dia sakit, ya sudah diwudukan. Ya, kalau memang tidak bisa berarti ya saat itu tayamum. Baru seperti itu dia dia diingatkan untuk sholat. Ya gitu ya. Jadi berharap ketika memang Allah takdirkan dia meninggal dengan sakit itu, dia bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi ini itulah pemahaman seorang hamba yang keliru, yang tidak memiliki ilmu. Dia mengatakan bahwasanya tidak sholatnya dia itu adalah sebagai bentuk kita kasihan pada dia, nggak usah disuruh sholat. Ini adalah kebodohan yang parah jamaah sekalian. Dan ini peringatan bagi kita semua, karena sekali lagi, jadi yang sakit, saudara kita yang sakit ini atau keluarga kita yang sakit masih wajib sholat semampunya sampai diingatkan. Dan ini adalah pahala besar yang memang Allah sediakan bagi keluarga yang memang masih sehat dan merawat keluarganya yang sakit dan benar-benar tetap dipikirkan sholatnya. Ya, karena Allah sediakan pahala yang besar itu ya. Kemudian jemaah sekalian, di antara kedudukan sholat di dalam Islam, ternyata sholat memiliki keistimewaan yang tidak ada pada ibadah yang lain. Nah, jadi ada keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah yang lain. Di antaranya ternyata sholat, Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan dan mewajibkan sholat kepada Rasulullah SAW dengan mengajak bicara langsung kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala langsung mengajak bicara kepada beliau saat peristiwa malam Mi'raj, saat peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Dan intinya dari penjelasan ini, sholat itu diwajibkan di langit ya mas sekalian, bukan di bumi. Bukan di bumi lewat perantara Jibril, bukan. Namun Allah memang mengkhususkan sholat. Allah ingin wajibkan langsung. Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak bicara langsung kepada Nabi. Ya, saat itu Nabi dan umatnya diwajibkan sholat. Walaupun pertama itu diwajibkan 50, habis itu Nabi minta keringanan, dan akhirnya ini karena sayangnya Nabi kepada umatnya. Ya. Sehingga akhirnya Allah memberikan keringanan menjadi 5 sholat saja, 5 kali waktu sholat saja. Akhirnya itulah yang dibawa oleh Nabi. Jadi tidak diwajibkan di bumi lewat Jibril, tapi di langit langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk keistimewaan yang lain adalah sholat adalah kewajiban yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, ada yang diwajibkan dalam bentuk perintah, ada yang diwajibkan dalam bentuk kisah Allah tentang nabi-nabi terdahulu yang mereka sholat, dan juga mereka memerintahkan sholat kepada keluarganya. Ada juga dalam bentuk ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat terdahulu sebelum umat Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat seperti Bani Israel. Dan ini menunjukkan jamaah sekalian ya, bahwasanya ternyata sholat itu adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat terdahulu, bukan cuma kita yang setiap hari sholat. Dan ini tentu saja akan membuat kita terhibur. Oh, ternyata nggak cuma kita yang sholat, justru mereka juga sholat. Dan ternyata umat terdahulu sudah banyak yang berhasil melaksanakan sholat dan tinggal nunggu surganya jamaah sekalian. Tinggal kita seperti itu apa tidak jamaah sekalian sampai kita wafat. Dan sebagian ulama menghitung karena banyaknya sholat, karena pentingnya sholat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut sholat itu di dalam Al-Quran sebanyak kurang lebih 85 kali penyebutan. 85 kali penyebutan di dalam Al-Quran. Jadi tidak kurang dari hal itu jamaah sekalian. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah, ini penting sekali. Keistimewaan yang berikutnya dari sholat adalah sholat merupakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali kepada hamba-hambanya. Nggak ada kewajiban lain jamaah sekalian ya selain sholat, setelah 2 kalimat syahadat tentunya ya. Jadi tidak ada kewajiban setelah sholat. Jadi artinya setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kewajiban berupa bertauhid dan meninggalkan syirik ya, maka kewajiban pertama kali yang Allah berikan pada hambanya adalah sholat, bukan yang lain. Pertama itu menunjukkan pentingnya agar ini ditetapi duluan ya, seperti itu. Kemudian ternyata keistimewaan yang lain dari sholat ada ya mas kalian, yaitu sholat diwajibkan di dalam sehari semalam sebanyak 5 kali, berbeda dengan ibadah yang lain.
Puasa Ramadan hanya sebulan. Hanya sebulan saja jamaah sekalian. Habis itu nggak wajib. Zakat kalau punya aja. Haji kalau mampu aja. Nah, jadi intinya terkadang bisa memungkinkan jamaah sekalian. Rukun Islam yang ketiga sampai kelima itu tidak wajib bagi seseorang. Bisa itu. Puasa Ramadan bisa nggak wajib bagi sebagian Muslim, seperti dia sudah tua renta nggak wajib lagi. Ya, seperti itu. Walaupun dia wajib untuk membayar fidyah. Kemudian zakat juga tidak wajib bagi orang yang fakir. Allah takdirkan fakir gak wajib zakat, justru dia yang dapat zakat. Kemudian apalagi haji, apalagi orang miskin untuk makan saja susah gitu ya. Apalagi untuk haji susah, nggak kepikiran bagi dia. Berarti saat itu memang tidak wajib. Tapi siapa sangka sholat itu wajib bagi fakir miskin dan juga orang kaya, siapapun dia. Dan itu 5 kali jamaah sekalian. Sehari 5 kali nggak boleh di-courting, ya. Nggak boleh di-courting. Jadi 4 kali atau jadi 3 kali atau sekali sajalah cukup lah. Seperti makan 3 kali, tidak demikian. Atau dari 5 waktu itu di-courting jadi 3. Sholatnya tetap 5 tapi 3 waktu. Ini juga tidak boleh kalau memang tidak ada uzurnya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jamaah sekalian, keagungan sholat yang lain adalah ternyata sholat adalah perkara agama yang terakhir hilang. Ya, perkara agama yang terakhir hilang jamaah sekalian. Jadi ketika perkara agama yang terakhir ini hilang, maka tidak sedikit pun tersisa dari agama ini. Ya, seperti itu ya. Terakhir orang akan meninggalkan sholat itu. Pokoknya setelah dia berbuat maksiat lain, dia berzina tapi masih sholat. Dia memakan riba tapi masih sholat. Dia menutup aurat, pakaian seksi gitu ya, tapi masih sholat. Nah, setelah semua ditinggalkan, akhirnya terakhir di sholat juga ditinggalkan. Kenapa bisa jadi sholat itu mereka masih lakukan? Karena mereka takut meninggalkan sholat itu jadi keluar dari Islam ya mas sekalian. Atau kalau mereka sudah tahu kewajibannya itu. Dan akhirnya namun ternyata saking lemahnya orang, saking tidak ada ilmunya, karena orang semakin jauh masanya dari kenabian, itu akan semakin lemah ilmunya, semakin sedikit ilmunya, dan akhirnya mereka nggak memiliki ilmu sama sekali. Dan ini memang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan dalam sabda Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, la tunqadhanna 'ural islami 'urwatan. Jadi kata Nabi yang mulia, sesungguhnya tali-tali Islam itu akan terurai, ya, akan terlepas seutas demi seutas. Jadi Islam itu diibaratkan Nabi dengan tali yang berkumpul jadi satu ya mas sekalian. Namun ternyata tali ini akan terurai, akan terlepas seutas demi seutas. Fakullaman taqaddat 'urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Jadi ketika salah satu tali itu terlepas ya mas sekalian, maka manusia akan menanti lepasnya tali berikutnya. Begitu terusnya, jadi terus-terusan gitu ya mas sekalian. Fa'awwaluhunna naqdanil hukmu. Jadi perkara agama pertama kali akan terlepas gitu ya. Perkara agama pertama kali akan terlepas adalah hukum agama jangan sekali. Sehingga walaupun dia Islam tapi dia tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Walaupun negara mayoritas Islam, presiden juga Muslim tapi tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Na'udzubillah ini. Dan ini adalah memang sudah ya, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata memang lewat tangan-tangan dari Yahudi dan Nasrani yang tidak menginginkan umat Islam itu kembali kepada agamanya. Nah, seperti itu. Bahkan mereka mendengungkan suatu slogan-slogan yang seakan-akan mereka itu adalah orang baik. Yeah. Anti syariah dan sebagainya. Na'udzubillah itu. Seperti itu jamaah sekalian. Padahal itu adalah suatu bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhus shalah, dan perkara agama terakhir yang akan hilang adalah salat jamaah sekalian. Setelah orang semua melakukan hilang, tidak memperhatikan agama, sudah tidak zakat, sudah tidak haji gitu ya, sudah tidak amanah, tidak jujur, curang, korupsi, berzina, kemudian riba dan lain-lain gitu ya jamaah sekalian, udah pelit gitu ya, udah akhlaknya dekadensi moral gitu, udah nggak punya akhlak tapi dia itu masih sholat, namun terakhir sholat ternyata ditinggalkan juga. Na'udzubillah. Semoga kita termasuk orang yang tidak demikian jamaah sekalian. Kemudian termasuk keunggulan sholat yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala
memuji ya pada orang yang bisa menegakkan sholat dan orang yang memerintahkan keluarganya. Perhatikan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ismail alaihissalam. Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ceritakanlah di dalam kitab Al-Qur'an tentang Ismail. Sesungguhnya Ismail adalah orang yang jujur janjinya. Orang yang benar janji, kalau dia berjanji akan ditepati. Dan beliau adalah seorang nabi, seorang rasul dan juga nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Nabi Ismail dulu itu telah memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan sholat dan zakat, dan beliau adalah orang yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Allah mengungkapkan kisah Nabi Ismail ini dengan secara singkat, itu adalah sebagai bentuk sanjungan, pujian Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ingin disanjung, laksanakanlah sholat. Dan Allah di dalam ayat yang lain jemaah sekalian sebagai bentuk sebagai kedudukan sholat yang lain adalah ternyata Allah mencela kepada orang-orang yang malas melaksanakan sholat, dan Allah menganggap itu adalah sebagai perbuatan orang munafik. Salah satu ciri sifat munafik kalau mau sholat itu malas, atau kalau sholat itu dalam keadaan malas, bangun subuh malas, untuk melaksanakan sholat malas. Ya, naudzubillah, ini adalah sifat orang munafik jamaah sekalian. Seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 142. Dan lain-lain jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak gitu ya. Dan juga di sini saya tutup, ternyata saking agungnya sholat di dalam agama kita, orang yang lupa dan ketiduran dari sholat tetap disuruh mengqadha sholat. Nah, kalau ini tidak agung, maka buat apa dilakukan jamaah sekalian? Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang bisa menegakkan sholat. Begitu juga keturunan kita dan juga saudara-saudara umat Islam kita yang lain jamaah sekalian. Dan termasuk orang yang bisa memerintahkan sholat sehingga kita bersama seluruh umat Islam sama-sama masuk ke dalam surga dan terhindar dari neraka. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.